Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Ibrahim, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Dalam hal ini saya mengirimkan tugas kami, yaitu saya masuk kelompok 1, yaitu ruang kolaborasi modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dari kelompok 1. Adapun kelompok 1, yaitu yang pertama saya sendiri, Mas Ahmad Ibrahim, yang kedua Bapak Andi Setiawan, yang ketiga Ibu Ocha Teresia, yang keempat Ibu Maya Sari. Situasi 2, yaitu untuk tingkat SD, permasalahan SD. Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah: 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang membuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, yang juga ia pinjam dari perpustakaan, yang membuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Selanjutnya, artikel yang ia ambil dari majalah Anak. Kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Selanjutnya, komik sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya, ia sudah bertanya pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang sesuai dengan sistem pencernaan. Kebetulan ada salah satu murid yang mempunyai komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia inginkan anak-anaknya paham. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphonenya jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Keempat, Pak Darmawan juga membuat kartu pertanyaan yang dapat digunakan membantu muridnya berkonsultasi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Dengan menjawab pertanyaan 5, Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya, mengamati poster, diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan yang menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Mewawancara petugas UKS, menjawab kartu pertanyaan. Selanjutnya, aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda namun semuanya agar murid-muridnya memahami cara kerja sistem pencernaan. Selanjutnya, Pak Darmawan pun siap untuk mengajar. Yang keenam, di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua muridnya yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia inginkan anak-anak kuasai. Proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan. Ketujuh,
Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk menugaskan siswanya, Pak Darmawan telah mengelompokkan muridnya berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan tersebut terlebih dahulu. Pak Darmawan menyesuaikan tentang yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Kedelapan, Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam satu minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapatkan tugas untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana ia lakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. 9. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dawan mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi setiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-muridnya. Memerlukan bacaan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan handphone kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata tersebut. Di kelas, Pak Dawan juga membuat catatan-catatan penilaian setiap jawaban murid tersebut. Ke-10, Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian-penilaian berjenjang. Untuk murid-muridnya yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah display di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang jalur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuan yang tinggi, ia meminta mereka membuat cerita kreatif dari perspektif seseorang. Makanan yang menarasikan alur pencernaan melalui tugas ini. Penyusunan kalimat dan memilih kosakata yang digunakan sesuai dengan sesudah mereka yang lebih sulit. Pertanyaan pemantik 1. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah membantu muridnya untuk belajar berusaha yang dipenuhi oleh guru tersebut? Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pertanyaan yang satu, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yaitu kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Darmawan pada video skenario kasus SD, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kesiapan belajar menyiapkan berbagai sumber bacaan, poster, komik sains, buku, artikel, dan video. Pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca, kurang, sedang, tinggi. Minat belajar, Pak Darmawan memberikan kebebasan kepada muridnya untuk memilih kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan. Pak Darmawan menyiapkan proses pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan minat murid seperti membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya. Yaitu yang selanjutnya mengamati poster, diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster.
mewawancari petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Profil belajar, gaya belajar, Pak Darmawan menyiapkan atau mengembangkan pembelajaran bervariasi dan mengakomodir gaya belajar murid, audio, visual, dan bahan ajar berupa poster, diagram, berbagai bacaan, pertanyaan, dan daftar kegiatan. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, melihat tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang akan dicapai. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Yang ketiga, melakukan pemetaan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Keempat, menentukan strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Kelima, mempersiapkan sumber dan belajar yang dapat digunakan untuk membantu proses belajar. Untuk pertanyaan yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Pak Darmawan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan pada skenario kasus SD yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Pak Darmawan menyiapkan konten berbagai bentuk seperti berikut. Ya. Yang pertama, buku, teks, komik, poster, kartu pertanyaan, dan video pembelajaran. Untuk diferensiasi proses, yang pertama Pak Darmawan membagi murid ke dalam berbagai kelompok berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Selanjutnya membaca buku, artikel, komik, dan selanjutnya mengamati poster, diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster. Selanjutnya mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu pertanyaan. Adapun yang selanjutnya, diferensiasi produk. Yaitu pertama yang kurang. Untuk murid-muridnya yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram. Alur yang sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk yang sedang, kemampuan sedang, untuk murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk siswa yang kemampuannya tinggi, ia memilih membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seseorang yang menarasi alur pencernaan. Melalui tugas ini, membuat kalimat, memilih kosakata yang digunakan tentunya yang lebih agak sulit. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama yaitu melalui observasi pemahaman. Hal ini terlihat saat Pak Darmawan memantau muridnya saat melakukan kerja kelompok. Yang kedua yaitu penilaian berjenjang. Hal tersebut terlihat saat Pak Darmawan menentukan bentuk penilaian yang berbeda sesuai kemampuan murid. Kurang, sedang, dan tinggi. Adapun asesmen penilaian pada akhir proses pembelajaran. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Itu untuk murid yang kemampuan yang kurang ditugaskan untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram. Alur sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari. Adapun untuk penilaian
Untuk murid dengan kemampuan yang sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari berbagai perspektif seseorang, makanan yang menarasikan pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemahaman kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih tinggi. Adapun yang terakhir, kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 1, ya, tentang Pak Darmawan tadi, kita sebagai pendidik harus mampu mengenali, memahami, dan melayani murid sesuai dengan karakternya, minat, kesiapan, dan profil belajar murid. Keberagaman murid adalah fakta yang kita hadapi. Maka cara meresponnya yang tepat yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru dapat memfasilitasi murid untuk memenuhi kebutuhan belajarnya, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Kami akhiri dengan sama-sama mengucap hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.